Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seorang sahabat mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang harus aku perlakukan baik kepada siapakah harus berbuat baik? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. 3 kali ibu, summa abuka, barusan bapak. Dalam arti kata, kita bapak dan saudara, seorang bapak laki-laki jangan cemburu lah, kecil hati terhadap pada saya hormati. Misalnya anak itu dekat sama ibundanya. Kalau ada anak dekat dengan ibundanya, berarti bapaknya sukses mendidikannya. Justru kalau bapak dan saudara ada anak dekat sama bapaknya, tapi sama ibunya jauh, itu harus kita pikirkan. Kenapa? Yang lebih bapak dan saudara, yang lebih banyak investnya ya terhadap kehadiran anak di dunia, ya perkembangan anak, baik dan buruknya anak, sikap laku akhlaknya itu ibu. Ibu yang mengandung. 9 bulan. Bapak nggak pernah kan? Nggak bisa dilakukan. Melahirkan juga nggak bisa. Menyusui juga nggak bisa. 75% itu anak itu investasi. Makanya kalau anak soleh itu, anak soleha, soleha itu karya ibu. Tapi nanti bapak dan saudara ketika anak itu berprestasi, yang dipanggil siapa? Yang dipanggil, yang mendapat kebanggaan pertama siapa? Bapaknya kan? Betul nggak? Wow, kata bapaknya, anak siapa dong? Bapaknya yang bangga gitu. Bahkan yang di bin-binnya aja nggak ada ibunya itu. Bapaknya itu. Ketika lahir ke dunia kasih nama. Hai, sama itu kali bin. Nggak ada binti. Kecuali ada hal yang lainnya. Bin siapa? Pasti bapaknya. Padahal investasi, katanya, kata ibu, gua yang ngandung 9 bulan yang mulai namanya, pas giliran lahir, dikasih nama, yang disebut bapaknya. Nanti pada seorang mati, nanti anak kita sekolah berprestasi. Ya, ini berprestasi, akhirnya menunjukkan. Anak naik ke atas, panggung, dipanggil siapa? Bapaknya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi justru yang ditekankan oleh Rasulullah SAW tentang ibu. Karena ibu itulah yang banyak sekali memberikan warna kepada anaknya. Makanya kata Nabi, madrasatul ula. Ibu itu merupakan guru pertama untuk anak-anaknya. Kalau pada seorang nanti anak ini baik, bagus itu Pak, itu pasti banyak diberikan pendidikan pengarahan oleh ibunya. Banyak pada seorang nanti dalam sejarah itu. Itu Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Udah yatim pada seorang mati sejak kecil. Tumbuh besar oleh ibunya. Jadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Ibunya. Imam besar lah mamanya, seperti yang seorang mati Abdurrahman As-Sudais, ibundanya memberikan banyak ibu. Maka berbuat baik kepada ibu. Nah, kemudian Bapak dan Saudara, dalam kemunya kehidupan kita, nih gitu. Saya aja Pak, anak saya udah besar, udah kerja. Kata saya bilang, nah kalau kamu mau ngasih sesuatu itu, nggak apa-apa, nggak usah sama ayah, sama ibu. Sama ibunya. Ketika anak itu pada seorang mati ngasih ibunya, enggak ngasih lebaran, enggak bergantung, ibunya aja. Itu saya ikut seneng, Pak. Ikut seneng. Coba lo bapak-bapak, anaknya datang ngasihkan sama ibunya. Nah ini Bu. Itu ikut seneng kita. Sebab apa? Walaupun dikasihkan sama ibunya, kita bisa nebeng juga.
Kalau nggak mau jadi itu bisa gua telan. Itu Pak. Terus Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan sama ayah, sama ibu atau sama ayah sama saja surga tempatnya bagi anak. Iya. Makanya orang bilang durhaka sama ibu masuk neraka, durhaka sama bapak enggak masuk surga. Ya sama. Jadi yang namanya diperintahkan itu bukan birrul umi di situ, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi adapun namanya disarankan yang ditangkatkan ibu karena memang ibu itulah yang punya investasi besar terhadap anak-anaknya, bahkan perkembangan anak-anaknya pun juga. Itu ada juga yang gagal gitu seorang ibu mendidik anaknya. Kayak istri Nabi Nuh. Kan ibu. Pengaruhnya besar sekali. Bisa Bapak dan hormati anak membenci bapaknya karena dipengaruhi ibunya. Begitu juga bisa anak itu sayang sama bapaknya dipengaruhi ibunya. Terus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau seandainya ada anak kita dekat sama ibundanya, ya kita seorang bapak nggak usah ngiri lah. Nggak usah hormati lalu baper mamanya, kamu itu sama emak sama bapak nggak, jangan ya. Alhamdulillah, berarti kita sukses sebagai orang tua. Justru kalau misalnya anak itu nggak dekat sama ibundanya, kita harus nasehatin, berat ibu itu. Adapun merasa hormati, bagaimana Pak? Nah sekarang ini ada orang tua yang mungkin dia hilaf, mungkin dia salah terhadap anaknya, ya kan? Orang tua kita itu juga manusia. Kita sebagai orang tua, kalau salah ya jangan segan-segan minta maaf sama anak, gitu loh. Kalau salah nak, maafin ibu, maafin bapak, mana salah. Kalau sifatnya kesalahan, namanya juga manusia. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Pasti tempat salah dan lupa. Ya. Tapi walaupun demikian, Pak. Walaupun demikian, orang tua sesalah apapun, mungkin sesakit apapun kita terhadap anak, terhadap orang tua. Kalaupun tuh Bapak dan Saudara, orang tua kita salah, jangan pernah lalu kita tunjuk-tunjuk. Jangan pernah kita lalu berhormati salahkan. Apa ibu itu kan ngomong bapak kayak enggak juga demikian, Pak. Jangan dituntut. Kalau dia mau minta maaf, ibu harus minta maaf. Bukan. Bapak harus minta maaf, bukan demikian, Pak. Orang tua itu seperti Quran butut, Pak. Tahu Quran butut? Orang bilang Quran butut, Quran buruk. Dibaca enggak jelas. Dilempar, dibuang, berdosa. Ya begitulah nyikapinnya. Apalagi kalau udah sepuh-sepuh itu. Kadang-kadang kembali sikap laku perbuatan aleman, manja, kepengen ini. Kadang-kadang salah dikit, mamanya anak-anak udah wah gitu. Iya. Dan nama muda orang tua namanya kayak begitu. Kita maklum lah. Kadang-kadang ketika orang tua sudah tiada, barusan saya hormati. Jangankan kepada makanannya, kepada kebaikannya. Omelannya aja kita rindukan, Pak. Kedengar sama kita itu. Ngomelnya itu. Iya. Saya dulu, pribadi saya dulu Pak, belum bisa berbuat apa-apa sama orang tua saya. Jangankan, kebetulan alhamdulillah sudah haji, udah mamanya orang tua saya. Kepengen juga mengumrohkan orang tua. Mau berbuat baiklah sama orang tua. Ketika orang tua sudah tiada, Pak. Dan kadang ada makanan enak dulu kasih ibu-ibu semua dari jemaah dari pengajian diwasiin anak kata. Ingat sama orang tua itu. Ya Allah, andai kata orang tua saya masih ada, betapa enaknya, betapa bahagianya makanan ini bisa dimakan bersama.
Kalau saya mamanya pergi ke restoran, mamanya itu rumah makan ada pindang ini makan itu. Lalu kemudian saya mamanya ini ke restoran yang macam rumah makan kapau, rumah makan kan macam-macam tinggal milih. Alangkah bahagianya saya kalau makan ini sama orang tua. Tapi ternyata orang tua sudah nggak ada, Pak. Sudah nggak ada. Cuman kepengen aja. Duit mau satu gudang kepengen ngasih sama orang tua nggak bisa lagi, Pak. Iya punya mobil mamanya ini kepengen bawa orang tua jalan-jalan nggak bisa lagi. Iya. Cuman itu ini aja. Jadi ya berbahagia kalau kita punya orang tua masih artinya masih ada, masih kita bisa memberikan sesuatu untuk orang tua kita. Baik, jadi kalau kita mamanya punya salah sama anak, jangan sungkan-sungkan juga meminta maaf. Tidak ada salahnya. Selain daripada untuk melepaskan, melepaskan beban di dalam diri kita. Lalu kemudian perlu saya hormati untuk mendidik anak-anak kita, ya, agar kalau memang salah akui kesalahan, nah kita jangan sungkan-sungkan minta maaf, agar ya maaf itu bukan berarti pada saya hormati ya kita rendah. Orang minta maaf itu berarti bukan rendah. Kata Allah, wal afina aninas. Orang yang diberikan oleh Allah surga seluas langit dan bumi itu orang yang mau memberikan maaf dan juga mau minta maaf.